Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video yang bertemakan Negara Hukum dan Pilar Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adena Agustin, NIM 280. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ayu Arumsari, NIM 250. Perkenalkan, nama saya Atika Larasati, NIM 253. Perkenalkan, nama saya Pratigina Oktavia Ardika Putri, NIM 249. Perkenalkan, nama saya Salviana Naya Aulia Putri, NIM 277. Selamat menyaksikan. Di sebuah kampus hukum, sekelompok mahasiswa sedang berdiskusi tentang sebuah undang-undang baru yang kontroversial. Dina, kamu baca nggak pasal dalam undang-undang yang baru itu? Katanya membatasi hak warga sipil dalam berpendapat. Bukannya itu bertentangan dengan konstitusi ya? Aku juga bingung, Del. Katanya kita negara hukum, tapi kok muncul peraturan kayak gitu ya? Tadi saya mendengar kalian ngobrolin tentang pasal undang-undang yang baru ya? Iya, Ibu, benar. Negara kita memang negara hukum dan hukum tertinggi kita adalah UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen. Tapi tidak semua orang paham hubungan antara UUD dan perundang-undangan di bawahnya. Lalu, bagaimana kita bisa benar-benar paham, Bu? Mungkin kalian perlu bertemu dengan seseorang yang sangat penting dalam sistem hukum kita. Siapa itu? Siapa itu, Din? Namaku Bu Konfi. Aku adalah perwujudan dari UUD NRI tahun 1945 yang telah diamandemenkan. Aku datang saat rakyat mulai bertanya tentang keadilan dan hukum. Jadi, Anda adalah hukum tertinggi? Benar, aku adalah dasar dari semua hukum dan peraturan di negeri ini. Segala undang-undang peraturan pemerintah sehingga peraturan daerah harus tunduk kepadaku. Tapi, kenapa masih ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD? Karena aku tidak bekerja sendiri. Aku butuh pengawal seperti Mahkamah Konstitusi untuk memastikan peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari prinsip-prinsipku. Itulah mengapa kita punya sistem hukum berjenjangan seperti undang-undang di puncak, terus diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Struktur itu ibarat piramida hukum. Semakin ke bawah, peraturan semakin spesifik. Tapi semua harus tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar. Berarti sebagai rakyat kita bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau merasa ada aturan yang menyalahi konstitusi. Tepat sekali, karena dalam negara demokrasi konstitusional, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat dan aku hadir untuk melindungi hak kalian. Aku jadi sadar, memahami konstitusi bukan cuma tugas pakar hukum, tapi juga tugas kita sebagai warga negara. Betul, Dina. Negara hukum akan kuat bila rakyatnya sadar hukum. Dan hari itu, para mahasiswa menyadari suatu hal, negara yang adil dibangun dari konstitusi yang dihormati dan rakyat yang peduli akan hukum. Kami generasi sadar hukum, pelindung konstitusi, dan menjaga keadilan di NKRI. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.